Ya betul, kami tidak menerima wawancara seperti ini. Lebih baik pulang saja. Maggie mendapatkan ide jahat, dia mencibir, tidak. Wawancara akan berlanjut. Jordan Group adalah perusahaan bintang di Anhemia. Mereka tidak meremehkan kita. Nathan bersiap-siap, wawancara akan dimulai. Maggie mengatur. Ayo, meski membenci wanita itu, wawancara harus terus dilanjutkan. Kalau tidak, sulit untuk menjelaskan pada Jolene. Setelah kru mulai, Maggie muncul di depan kamera dengan wajah paling cantik, ini merupakan profesionalismenya. Setelah memperkenalkan wawancara hari ini ke kamera, dia mulai mewawancarai Nathan. Tuan Nathan, kabarnya Anda melakukan kejahatan pelecehan dan masuk penjara. Apakah itu benar? Nathan tampak tidak senang, tetapi mengangguk, ya. 6 tahun penjara. Ya, lalu kapan kamu keluar dari penjara? 3 bulan yang lalu. Menurut kabar setelah Anda dibebaskan dari penjara, Anda mengandalkan hubungan untuk masuk Jordan Group. Siapa orang yang menarikmu masuk ke sini? Sebagai mantan direktur Antra Group, bagaimana perasaan Anda sekarang bekerja di perusahaan yang sebelumnya milik Anda sendiri? Bagaimana denganmu? Kabarnya kehidupan pribadi Anda kacau, melakukan pelecehan pada saudara ipar Anda. Apakah ada hal seperti itu? Setelah wawancara dimulai, kru stasiun TV tercengang. Wawancara Maggie sama sekali bukan naskah yang ditulis sebelumnya. Awalnya, ini untuk mewawancarai perkembangan dan masa depan Jordan Group, tetapi pertanyaan yang diwawancarai Maggie semuanya terkait dengan Nathan. Dan setiap pertanyaan sangat tajam, mengarah pada serangan pribadi. Nathan bisa melihat niat jahat Maggie. Tetapi jika tidak memberikan wawancara yang baik, Jolene wanita itu pasti akan mengomel. Jadi pertanyaan apapun yang diajukan Maggie, Nathan menjawabnya. Setelah setengah jam, wawancara berakhir. Maggie juga membuang senyum profesionalnya. Nathan, apa kamu merasa tersanjung? Kamu akan tampil di TV. Maggie tertawa. Setelah itu, Maggie meminta yang lain untuk pergi. Nathan tidak disangka bukan. Bukan hanya aku, Maggie tidak dipecat, malah mendapat pekerjaan yang bagus di TV. Apa kamu marah? Aku beritahu, kamu dan Jordan tidak tahu terima kasih. Dulu aku memandang kalian baru memberi kalian kesempatan, bukannya menghargai malah melaporkanku. Tapi apa itu berguna? Dengan kemampuanku saat ini, mudah untuk membunuhmu. Lebih mudah untuk menghancurkan namamu. Maggie dengan bangga memandang Nathan. Nathan tertawa dan berkata, jalan yang bengkok tidak akan lama, suatu hari akan ada pembalasan. Dengan sekilas dapat dilihat Maggie pasti mengandalkan tubuhnya untuk naik jabatan. Apa betul begitu? Sudah bertahun-tahun, aku masih baik-baik saja dan selanjutnya aku akan dipromosikan ke stasiun TV provinsi. Maggie tampak bangga. Nathan tersenyum penuh arti, benarkah? Kalau begitu kamu pasti tidak bisa ke stasiun TV provinsi. Nathan, dendam 6 tahun lalu melaporkanku, aku masih mengingatnya. Sekarang, aku katakan sejujurnya, aku akan membalas dendam. Tunggu saja. Setelah berbicara, Maggie meninggalkan ruang konferensi. Tapi dia tidak pergi. Mengatasnamakan keperluan wawancara, dia berkeliling di Jordan Group. Setiap kali bertemu dengan seorang eksekutif pria, dia segera menyerahkan kartu namanya. Akhirnya, dia datang ke Jolene. Direktur Jolene, apakah hari ini aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bos Jordan Group, Killian Day? Maggie bertanya. Mata Maggie bersinar dengan cemerlang. Dia berada di lingkaran atas Anhemia, jadi sangat memahami berita-berita besar terbaru. Misalnya, kekalahan Tuan Teddy di Anhemia, dia tahu betul. Dia tahu orang yang mengalahkan Tuan Teddy adalah bos dari Jordan Group.
Jika dia bisa menundukkan bos atau Kilian, masa depannya tidak akan terbatas. Maggie cantik dan memiliki penampilan yang sangat baik, dia adalah bunga di atas stasiun TV. Dia percaya diri dengan pesonanya sendiri. Selama dia bisa bertemu bos misterius dan Kilian, dia yakin dia pasti akan menang. Setelah menaiki tempat tidurnya, dia jamin pria-pria ini tidak akan bisa turun lagi. Ini adalah keterampilan bertahan hidupnya. Jika tidak, dia seorang anak magang tanpa latar belakang. Hanya dalam 6 tahun, memiliki 8 apartemen dan sebuah villa di Anhemia, dengan deposit puluhan miliar. Bukan jatuh dari langit. Sayangnya, keduanya tidak ada di sini. Jolene tersenyum. Aku saja belum melihat bos, kamu masih ingin bertemu. Direktur Jolene, nanti aku kembali ke stasiun TV akan membuat proposal untuk melakukan wawancara eksklusif dengan bos Jordan Group dan Presiden Direktur Kilian. Ini akan sangat menguntungkan Jordan Group. Aku tidak perlu menjelaskan lebih banyak bukan? Maggie tersenyum cerah. Baik, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengaturnya. Jolene setuju. Terutama, dia juga ingin bertemu dengan bos misterius itu. Maggie pergi. Sebelum pergi, dia juga mengedipkan mata pada banyak pria. Di koridor, dia bertemu dengan Nathan lagi. Dia mencibir, dulu kamu menghancurkanku, sekarang lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Untuk semut kecil ini, Nathan tidak ambil pusing sama sekali. Orang sehebat Tuan Teddy saja harus membayar 10 triliun dengan patuh. Saat ini, Irfan Wilson tiba-tiba menelepon. Ada apa Irfan? Nathan bertanya. Dewa Perang, langsung pada intinya. Menanggapi peristiwa baru-baru ini dan gejolak pasar Anhemia, kami berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan konferensi promosi investasi. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pengusaha dan perusahaan asing untuk berinvestasi, menstabilkan pasar Anhemia dan memperluas pengembangan Anhemia. Bagaimana menurut Anda? Irfan Wilson bertanya. Mata Nathan berbinar, Irfan kamu hebat. Tentu saja boleh. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sudah mengintip daging empuk Anhemia. Lebih baik segera diselesaikan. Solusi kamu sangat bagus, aku setuju. Irfan Wilson ragu-ragu untuk sementara waktu, kemudian berkata, namun, Dewa Perang. Aku akan pergi ke Granite Hills untuk rapat dan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Jadi, untuk konferensi promosi investasi ini Anda bertanggung jawab penuh. Lagi pula, Anda juga mewakili Anhemia. Oke, kalau begitu serahkan padaku. Bagus kalau begitu. Nathan juga berpikir metode ini bagus. Pasar sangat besar, kamu bisa datang jika mau, tetapi harus berkontribusi pada pengembangan Anhemia. Setelah menekan dengan cara ini, maka jalur akan lebih benar. Setelah mendapatkan persetujuan Nathan, Anhemia dengan cepat mengeluarkan kebijakan, bahkan sudah menetapkan waktu untuk konferensi promosi investasi, diadakan 3 hari kemudian. Dipimpin oleh wakil Anhemia bermarga Clark. Stasiun TV Anhemia menerima berita ini dan terus memberitakannya hingga memaksimalkan efek publisitas. Pemimpin stasiun TV segera mencari Maggie. Maggie, beberapa hari ini kamu pergi ke pusat konvensi dan pameran kota untuk wawancara sepanjang hari, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika Maggie mendengar ini, matanya berbinar. Konferensi promosi investasi skala besar seperti itu berarti bisa bertemu lebih banyak petinggi dan mengumpulkan koneksi yang lebih kuat. Hal semacam ini, Maggie paling bersedia untuk pergi. Juga, pemimpin konferensi promosi investasi ini adalah wakil pemimpin yang baru datang. Kamu lakukan segala cara agar bisa melakukan wawancara eksklusif dengan wakil pemimpin ini. Jika tugas ini selesai, promosi bulan depan kamu sudah pasti ditetapkan.
Bos stasiun TV sangat optimis. Maggie segera meyakinkan, "Bos, aku berjanji pasti menyelesaikan tugas." "Ya, kamu adalah kartu truf di stasiun kita, hehe." Mata bos tidak berhenti menjelajah tubuh Maggie. "Terima kasih bos telah memberi aku kesempatan ini, hehehe." Sambil tersenyum, Maggie sengaja menyandungkan kakinya dan jatuh ke pelukan bos. Segera sebuah drama erotis dipentaskan di dalam kantor. Setelah wawancara, Jolene datang untuk bertanya, "Bagaimana wawancaranya?" "Seharusnya bagus." Nathan mengangguk. Jolene berkata dengan serius, "Nathan, kamu harus mengerti bahwa aku diam-diam memberimu kesempatan. Tujuannya agar membiarkanmu meningkatkan status dan identitasmu sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan semakin ketinggalan dari Kirana." Tindakan Jolene kali ini ada unsur kepentingan pribadi. Dia ingin Nathan memiliki lebih banyak peluang dan menjadi lebih kuat. "Oke, terima kasih bos." Nathan tersenyum tak berdaya. "Ya, kalau begitu mari kita tunggu laporan stasiun TV." Jolene percaya bahwa setelah wawancara TV keluar, status Nathan akan meningkat. Dia juga bisa mengatur posisi yang lebih bagus untuk Nathan. Hari ini, Nathan pulang kerja lebih awal dan pergi bersama Kirana untuk menjemput James dan istrinya. Mengetahui bahwa Kirana sekarang adalah direktur Colossus Group, pasangan itu menari dengan gembira. Kirana tersenyum dan berkata, "Ibu dan ayah, Nathan juga tidak kalah." Jolene secara khusus mengatur wawancara stasiun TV Anhemia untuknya. Wawancara itu diberitakan malam ini. Pada saat itu, Nathan juga akan menjadi selebriti. Itu sangat bagus. James mencibir, "Ayah hanya bersikap baik pada Joseph dan John. Sekarang lihat keluarga kita." Amanda juga bangga. Bagaimanapun, mereka terlalu banyak menderita dalam keluarga Andersen. Kakek sangat tidak memedulikan mereka. Akhirnya sekarang bisa bangga. Di malam hari, Nathan berempat menunggu di depan TV, menunggu penampilan program wawancara Nathan. Sudah ada. Segera, semua orang menatap TV. Yang pertama muncul adalah Maggie, yang membuat interpretasi menyeluruh tentang Jordan Group. "Reporter ini hebat, reporter bintang di Anhemia. Aku selalu melihatnya." James memuji. Amanda juga mengangguk, "Ya, dia adalah reporter paling hebat di Anhemia. Dia pernah pergi ke rumah sakit untuk mewawancarai direktur." Kebesaran Jordan Group tidak dapat dipisahkan dari usaha setiap karyawan yang luar biasa. "Aku berjalan di dalam Jordan Group dan menemukan bahwa ada begitu banyak talenta." Segera, Maggie di TV mengubah topik, "Namun, setelah banyak kerja keras, aku akhirnya menemukan karyawan yang tidak cocok di Jordan Group. Pekerjaannya di sini merupakan penghinaan bagi Jordan Group." Maggie pertama-tama menghabiskan beberapa menit dengan berbagai pujian memuji Jordan Group. Sekarang tiba-tiba menunjuk seorang karyawan sampah, artinya sangat sederhana. Dia menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jordan Group, tetapi hanya karyawan sampah itu sendiri. Tapi setelah titik balik ini keluar, semua penonton yang menatap di depan TV nafasnya terhenti. Terutama James dan Amanda saling memandang. Menyadari ada sesuatu yang salah. "Meskipun aku tidak seharusnya menunjukkan karyawan ini, tapi Jordan Group membawa harapan Anhemia. Aku tidak akan pernah membiarkan sampah semacam ini mencemari Jordan Group." Boleh dibilang, ini juga sangat menarik. Karyawan ini ternyata pendiri Antra Group sebelum menjadi Jordan Group, Nathan Clark. Ketika Maggie menyebut nama itu, para penonton yang menonton pertunjukan itu menarik napas. "Apa? Nathan?" Kirana, James, dan Amanda semua memandang Nathan. Bukankah dikatakan Nathan akan menjadi selebriti setelah menerima wawancara eksklusif? Bagaimana menjadi karyawan sampah?
Apa yang telah terjadi? Nathan tidak berbicara dan menatapnya dengan dingin. Reporter kecil ini sangat berani. Acara berlanjut. Maggie berkata sambil tersenyum, mungkin menurutmu itu adalah berkah buat Jordan Group memiliki orang berbakat seperti itu. Tapi aku telah menyelidikinya. Nathan memasuki Jordan Group dengan mengandalkan orang dalam, setiap hari tidak melakukan pekerjaan apapun. Selama jam kerja, dia minum teh, merokok, dan tidur. Tidak ada hal lain yang akan dikerjakan. Di perusahaan, popularitasnya sangat buruk, lebih dari 80% karyawan sangat membencinya. Tetapi karena hubungan orang dalam itu, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya beberapa mantan karyawan Antra Group yang memiliki kesan baik tentangnya. Tapi sebagai orang luar aku merasa tidak tahan, cepat atau lambat tumor seperti ini akan mempengaruhi Jordan Group. Jordan Group sekarang adalah harapan Anhemia dan kita harapkan menjadi perusahaan bintang, aku tidak mengizinkan ada tumor seperti itu. Juga, Nathan memiliki karakter moral yang sangat buruk, kehidupan pribadinya sangat kacau. Dulu melakukan pelecehan terhadap saudara iparnya, dengan adik ipar juga memiliki hubungan tidak jelas. Ini semua bukan tuduhanku semata, ini adalah hasil penyelidikan. Dan hasil wawancara eksklusif padanya, dia juga mengakui semua perbuatannya. Segera, TV beralih ke wawancara dengan Nathan. Maggie, kabarnya kehidupan pribadi Anda kacau, melakukan pelecehan pada saudara ipar Anda. Apakah ada hal seperti itu? Nathan, ya, aku akui ini. Maggie, dikabarkan bahwa Anda pernah menyelewengkan dana publik saat di Antra Group. Nathan, ada hal seperti itu. Wawancara Maggie dengan Nathan semuanya berhubungan dengan masalah sensitif. Tapi Nathan mengakui hal-hal ini. Duar, melihat ini, Kirana dan Amanda semua tercengang. Mereka menatap Nathan dengan tidak percaya dan berkata, Nathan, apa kamu bodoh? Kamu menjawab semua pertanyaan padamu. Yang tidak dilakukan juga dijawab. Ya, apa kamu gila? Apa saja dikatakan. Kirana juga berekspresi tidak percaya. Nathan tenang. Wanita ini sangat hebat. Mengatakan ingin menghancurkan dirinya, ternyata benar-benar melakukannya. Isi wawancaranya tidak ada masalah. Tapi video yang dirilis semuanya telah diedit. Dia sengaja mengedit jawaban Nathan untuk pertanyaan lain menjadi pertanyaan ini. Menyesatkan bahwa Nathan mengaku menggoda adik iparnya dan hal-hal lain. Pada umumnya orang tidak akan mempercayai hal ini. Karena siapapun yang mengerti akan melihat bahwa itu telah diedit. Tapi ada satu hal, ini disiarkan oleh stasiun TV, mewakili pemerintah dan otoritas. Karena dapat dirilis, berarti pihak berwenang telah meninjaunya dan isinya benar. Setiap orang harus mempercayainya. Inilah yang kemampuan yang dilakukan Maggie. Mengedit konten video sesuka hati, menempatkan Nathan sebagai tumor di perusahaan. Dalam masyarakat materialistis saat ini, menghancurkan seseorang sesederhana itu. Setelah ini, Jordan Group tidak akan ada tempat untuk Nathan lagi. Perusahaan besar di Anhemia tidak akan pernah menerima Nathan. Bahkan beberapa restoran atau tempat umum akan melarang Nathan masuk. Jika orang biasa mendapat masalah ini, hanya ada jalan kematian. Tapi orang yang ditemui Maggie adalah Nathan. Di TV, Maggie mengangkat tangan kanannya dan berkata, jadi aku mengajukan, berharap Jordan Group secara permanen mengusir Nathan. Aku juga berharap semua orang akan melawan tumor ini bersama-sama. Boikot aktivitasnya, blokir perjalanannya. Usulan Maggie langsung menggerakkan ratusan orang. Media utama telah berbicara semua pihak untuk memboikot Nathan. Selain itu, manajemen senior Jordan Group juga mengikuti ajuan tersebut, mengancam akan memecat Nathan.
Banyak restoran dan tempat sejenisnya juga angkat bicara, dengan tegas memboikot Nathan. Seketika, Nathan menjadi pendosa terbesar di Anhemia. Sekali lagi menjadi tikus jalanan, semua orang berteriak untuk memukulinya. Selain tidak masuk penjara, dibandingkan 6 tahun lalu, semuanya sama. Sedangkan sekarang era informasi berkembang, masalah ini menyebar sangat cepat. Masalah Nathan semakin banyak. Saat ini, Jolene yang tinggal di sebelah, telah mengetuk pintu. Ada apa denganmu, Nathan? Apapun kamu katakan. Apa kamu gila? Jolene meraung. Nathan menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, Jolene, apa menurutmu aku akan sebodoh itu? Mendengar ini, wajah Jolene berubah, dia berkata dengan terkejut, mungkinkah dia sengaja mengeditnya untuk menghadapimu? Iya, apa kamu tidak melihat bahwa wawancaraku tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jordan Group? Itu jelas ditujukan padaku, kata Nathan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tapi apa kamu memiliki konflik dengannya? Kirana bertanya penasaran. Sewaktu magang dia mewawancarai aku dan Jordan, dia menggoda kami. Aku melaporkannya, jadi dia menyimpan dendam. Sekarang ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja, kata Nathan. Jolene mengerutkan kening dengan erat, tapi sekarang masalahnya telah terjadi, kita juga tidak memiliki bukti. Dia orang stasiun TV dan mewakili otoritas. Sama sekali tidak ada cara untuk memperbaikinya. Terlebih lagi, banyak orang mengikuti usulannya. Bahkan 7-8 eksekutif senior perusahaan baru saja menelepon dan meminta aku untuk memecatmu. Jika tidak, dampaknya akan terlalu besar, itu tidak akan baik untuk Jordan Group. Setelah mendengar ini, Kirana dan lainnya cemas. Jolene, coba pikirkan cara. Kamu tidak bisa membiarkan Nathan dijebak. Jolene juga bingung, aku juga ingin membantu, tetapi saat ini tidak ada yang bisa aku lakukan. Acara ini telah menimbulkan opini publik. Jika aku bersikeras mempertahankan Nathan, aku pasti akan membawa Jordan Group ke situasi bahaya. Aku pulang dulu, biar aku pikirkan caranya, lihat apakah ada jalan yang terbaik. Nathan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan menanganinya sendiri. Kamu, Kirana dan Jolene memandang Nathan. Bukannya mereka tidak percaya dengan kemampuan Nathan. Tapi dampak masalah ini benar-benar besar. Ini jelas tidak bisa dikendalikan satu orang. Kecuali Nathan adalah tokoh besar yang bisa menutupi segalanya. Misalnya, satu kalimat dapat memengaruhi kemauan stasiun TV Anhemia. Biarkan bos stasiun TV secara pribadi maju untuk membela dirinya dan menjelaskan fakta dari semuanya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya. Wanita ini melakukannya tanpa celah sedikit pun. Semua orang tidak menganggap Nathan, mereka semua memikirkan cara. Aku pulang dulu, tanya pada Tuan Kilian. Mari kita lihat pendapatnya. Pada malam hari, masalah bertambah besar. Banyak orang bahkan berteriak agar Nathan keluar dari Anhemia. Anhemia tidak mengizinkan ada tumor seperti itu. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channelnya terus update dan berkembang.